Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dapat bersilaturahim lewat kajian tarjamah Quran Lafdhiyah. Pada malam Jumat yang lalu kita telah sampai pada ayat yang ke-60, maksud kami 59 dari surah Al-An'am. Malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita mulai ayat 60 sampai dengan menjelang Isya nanti. Untuk itu marilah kita awali kajian kita malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Kita mulai ayat yang ke-60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalum musamma thumma ilaihi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Demikian bunyi ayat yang ke-60 dari surah Al-An'am ini. Adapun arti secara lafdhiyahnya adalah wa huwallazi, dan dialah zat yang yatawaffakum, menidurkan kalian. Jadi arti wafat di sini oleh para penerjemah diterjemahkan dengan menidurkan. Bilaili, pada waktu malam. Wa ya'lamu, dan dia mengetahui ma jarahtum, apa yang kalian kerjakan. Bin nahari, pada waktu siang. Tsumma yab'atsukum, kemudian ia membangunkan kalian. Fihi, padanya, pada siang hari. Liyuqda, untuk disempurnakan. Ajalun, umur. Musamma, yang ditetapkan. Tsumma ilaihi, kemudian kepadanya, marji'ukum, tempat kembali kalian. Tsumma yunabbi'ukum, kemudian ia akan memberitahukan kepada kalian
Bima kuntum dengan apa yang kalian ta'malun kerjakan. Arti secara keseluruhan dari ayat ini, ayat 60 ya. Dan dialah yang menidurkan kalian pada malam hari. Dan dia mengetahui apa yang kalian kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kalian pada siang hari untuk disempurnakan umur kalian yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya tempat kalian kembali. Lalu dia memberitahukan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Nah, jadi di sini tidur diistilahkan dengan wafat. Karena memang tidur itu adalah wafat atau kematian yang sementara. Jadi Allah mematikan kita, oleh karena itu hati-hati para ikhwan. Tidur yaitu adalah bagian dari kematian. Maka jangan sampai kita tidur tanpa persiapan. Terutama sekali tidur di malam hari. Nah, pada hakikatnya itu adalah kematian. Tapi kematian yang sementara. Oleh karena itu apabila Rasulullah SAW tidur di malam hari, ada prosesi amal ibadah yang beliau lakukan dengan teratur. Antara lain beliau bersiwak, berwudu, sholat 2 rakaat, kemudian berdoa, membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, kemudian ditiupkan ke tangannya dan diusapkan ke seluruh tubuhnya. Karena memang sebetulnya tidur adalah menghadapi kematian. Kemudian Allah membangkitkan dari tidur itu dan Allah sempurnakan ajal kita. Hanya ajal kita ini memang sangat terbatas. Artinya Allah bangunkan pada siang hari agar kita bisa sampai pada batas ajal yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, kemudian baru mati, meninggal dalam arti yang sesungguhnya, kemudian kita dibangkitkan oleh Allah besok pada hari kiamat. Demikian para ikhwan semuanya. Selanjutnya ayat yang ke-61. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafawah hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffat rusuluna wa hum la yufarritun. Arti secara lafdiyahnya, wa huwal qahiru, dan dialah yang penguasa mutlak. Arti qahir pemaksa. Diterjemahkan dengan penguasa mutlak. Fauqa ibadihi, di atas semua hambanya. Wa yursilu, dan ia mengutus alaikum, atas kalian, hafazotan, malaikat-malaikat penjaga. Hatta idza jaa, sehingga bila datang ahadakum, kepada salah seorang di antara kalian, al-mautu, kematian, tawafathu, akan mewafatkannya atau mematikannya atau mencabut nyawanya. Siapa yang mencabut nyawanya, nyawa kita maksudnya, adalah rusuluna, utusan-utusan kami, maksudnya malaikat. Wahum, dan mereka la yufarritun, tidak melalaikan tugasnya. Arti secara keseluruhan adalah
Dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya. Dan diutusnya kepada kalian malaikat-malaikat penjaga. Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kalian, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Nah, ini juga mengingatkan kepada kita semuanya agar berhati-hati. Karena penguasa mutlak adalah Allah. Yang Allah mengutus utusan-utusannya untuk menjaga kita. Nah, kalau Ibnu Katsir menjelaskan, yahfazuna badanal insan. Malaikat tadi menjaga tubuh-tubuh manusia. Ketika waktu kematian datang, malaikat maut mencabut nyawa kita. Dan dalam melaksanakan tugasnya, mereka tidak akan lalai. Artinya mereka kerjakan dengan sebaik-baiknya. Baik dalam menjaga ruh orang yang diwafatkan, maupun ketika mereka turun untuk mencabut nyawa. Tidak akan keliru mereka, ya, itu. Dan kemudian tidak mungkin mereka akan membantah perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang lalai sedikit pun dari tugas yang diberikan kepada mereka. Selanjutnya ayat yang ke-62. Tsumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq. Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Arti lafziahnya. Tsumma ruddu, kemudian mereka dikembalikan, mereka hamba Allah tadi. Kepada siapa? Ilallah, kepada Allah. Allah itu siapa? Maulahum, penguasa mereka. Al-haq, yang sebenarnya. Ala, ingatlah. Lahu, kepadanya. Al-hukmu, segala hukum. Wahuwa, dan dia. Asra'ul hasibin. Pembuat perhitungan yang cepat. Jadi ini ayat yang ke-62 dan arti lafziahnya. Arti keseluruhannya, kemudian mereka atau hamba-hamba Allah itu dikembalikan kepada Allah. Penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu, pada hari kiamat, ada pada Allah. Dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. Ya, jadi setelah manusia semuanya dimatikan oleh Allah, maka mereka semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat. Pada hari kiamat itulah semua manusia kembali pada penguasa yang sebenarnya. Jadi ya, kalau ada penguasa di dunia, ini hanya penguasa bayangan. Penguasa-penguasa yang sangat relatif. Mana ada manusia menguasai diri kita, tidak bisa. Karena memang mereka bukan penguasa. Seandainya toh ada penguasa, itu hanya bisa menguasai jasmani kita, hati. Kita tidak mungkin mereka kuasai. Nah, kalau Allah menguasai kita, jasmani dan rohani. Setelah kita kembali semuanya kepada penguasa yang hak oleh Allah, kita akan diberikan hukum. Semua akan dihisab. Dan Allah lah yang paling cepat hisabnya,
seluruh manusia dihisab semuanya oleh Allah. Besok hari kiamat, ya. Ingat para ikhwan, ya. Jangan sampai kita merasa yang sekarang sedang memegang kekuasaan bahwasanya kalian itu penguasa yang hak. Tidak. Kalian tidak bisa menguasai hamba-hamba Allah. Paling sebagian kecil mungkin yang memilih kalian dulu. Yang lain tidak bisa mereka kuasai. Dan juga kita yang sedang tidak berkuasa, yakinlah. Penguasa mutlak bukan penguasa kita saat ini, tapi penguasa mutlak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan penguasa kita itu di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar dan sadarlah wahai manusia. Selanjutnya ayat yang ke-63. Qul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarru'an wa khufyah la in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Arti lafziahnya, qul katakanlah, man siapa, yunajjikum yang akan menyelamatkan kalian, min zulumatil barri dari bencana di darat, wal bahri dan bencana di laut. Tad'unahu ketika kalian berdoa kepadanya. Tadarruan dengan rendah hati. Wa khufyah dan suara yang lembut. La in anjana jika dia menyelamatkan kami. Min hadhihi dari ini bencana maksudnya. Lanakunanna niscaya kami akan menjadi minasyakirin dari orang-orang yang bersyukur. Indah dan dalam sekali ayat ini pengertiannya para ikhwan. Arti secara keseluruhan, katakanlah maksudnya Nabi Muhammad SAW. Siapa yang dapat menyelamatkan kalian dari bencana di darat dan di laut? Ketika kalian berdoa kepadanya dengan rendah hati dan suara lembut. Dengan mengatakan, sekiranya dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Inilah sikap manusia ketika menghadapi bencana. Mereka pasti akan kembali kepada penguasa yang hak, yaitu Allah. Mereka berdoa. Siapapun juga ini, tidak ada yang keluar dari ketentuan ini. Sampai pun Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Ketika dia akan tenggelam, dia mengatakan, amantu bi Rabbi Harun wa Musa. Saya beriman kepada Robnya Harun dan Musa. Tapi terlambat. Sebelum terlambat, para hewan semuanya, mari kita hidup dengan sebaik-baiknya. Agar nanti ketika satu saat kita mengalami bencana, kita benar-benar dalam berdoa dikabulkan oleh Allah. Bahkan dalam doanya ketika menghadapi bencana itu, walaupun sebelum bencana dia tidak mengakui adanya Tuhan, dia akan mengatakan begini, seandainya ia yang Allah yang sebelumnya dia ingkari, tapi dia akui ketika menghadapi bencana, seandainya dia menyelamatkan kami dari bencana ini, kami akan bersyukur. Itu ucapan orang-orang yang mengingkari Allah sebelum terjadi bencana. Ketika terjadi bencana, berdoa dan berjanji dengan semacam ini akan menjadi orang yang bersyukur. Masya Allah.
Nah, kemudian selanjutnya Allah menyatakan ayat 64. Qulillahu yunjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tusyrikun. Masya Allah. Kul, katakanlah, demikian arti perkalimatnya. Allahu Allah. Yunajjikum, yang menyelamatkan kalian. Minha, daripadanya. Wa min kulli karbin, dan dari segala macam kesusahan. Tsumma antum, kemudian kalian. Tusyrikuna, kembali musyrik, menyekutukan Allah. Arti secara keseluruhan ayat 64, katakanlah Muhammad, Allah yang menyelamatkan kalian dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan. Namun kemudian kalian kembali mempersekutukannya. Nah, inilah sikap manusia yang sangat buruk ketika mereka menderita. Ingat Allah dan Allah ingat mereka. Kemudian diselamatkanlah mereka. Tetapi ketika mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka kembali musyrik. Tidak lagi mau mengakui adanya Allah. Tidak mau mengakui bahasanya Allah yang menyelamatkan dia. Begitu bencana hilang, kembali mereka melakukan maksiat. Semoga kita dijauhkan dari perilaku yang semacam ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ayat yang ke-65. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Arti lafziahnya, qul, katakanlah, huwa, dia Allah, al-qadiru, yang berkuasa, ala ayyab'atha, untuk mengirimkan, alaikum, kepada kalian, adzaban, azab, min fauqikum, dari atas kalian, au min tahti arjulikum, atau dari bawah kaki-kaki kalian, au yalbisakum, atau mencampurkan kalian, syi'an, dalam golongan-golongan yang bertentangan, wa yudhiqa, dan merasakan, ba'dakum, kepada sebagian kalian, ba'sa ba'd, keganasan sebagian yang lain. Unzur, perhatikan, kaifa nusarrifu, bagaimana kami menjelaskan dengan berulang-ulang, al-ayati, ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan kami, la'allahum, agar mereka yafqahun, memahami. Arti secara keseluruhan ayat yang ke-25 dari surah Al-An'am, katakanlah Muhammad, dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepada kalian dari atas atau dari bawah kaki kalian,
atau dia mencampurkan kalian dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kalian keganasan sebagian yang lain. Perhatikan bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka memahaminya. Ikhwan akhwat, ini yang mungkin dirasakan oleh sebagian umat manusia saat ini, yaitu dikirimkannya azab oleh Allah 3 macam. Pertama, azab dari atas, hujan batu, sambaran petir dan sebagainya. Azab yang dari bawah kaki, gempa bumi dan lain sebagainya. Atau azab yang ketiga, di mana manusia mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala dicampur adukkan dalam kelompok-kelompok yang saling bertentangan. Sehingga sebagian merasakan keganasan sebagian yang lain. Saling menjegal, saling menjatuhkan. Bahkan kemudian saling membunuh. Ini semuanya azab dari Allah. Sadarilah para ikhwan. Perpecahan adalah azab dari Allah. Dan sudah tentu ini bukan sesuatu yang tanpa sebab. Karena Allah menurunkan azab itu karena ada sebabnya. Kalau manusia tidak melakukan hal yang menyebabkan azab, Allah tidak menurunkan azab ini. Nah, ini karena kesalahan manusia, maka Allah turunkan azab tadi. 3 tadi, yang dari atas, dari bawah, kemudian perpecahan. Oleh karena itu, mari kita hindarkan ya, penyebab-penyebab dari turunnya azab ini. Kalau kita sering mendengarkan dari para khotib menjelaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama, dan seterusnya. Penyebab dari turunnya azab adalah karena manusia mendustakan ayat-ayat Allah. Kalau mereka itu beriman dan bertakwa, tidak mungkin mereka akan diazab oleh Allah. Demikian ayat 65 ya. Selanjutnya ayat 66 kita sambung dengan 67. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq qul lastu 'alaihim biwakil likulli naba'in mustaqarrun wa sawfa ta'lamun. Arti lafziahnya, wa kadzdzaba, dan mendustakan bihi, dengannya, dengan azab. Siapa? Qaumuka, kaum engkau. Wa huwal haq, padahal azab itu adalah benar adanya. Qul, katakanlah, lastu, bukanlah saya, alaikum, terhadap kalian, biwakil, sebagai penanggung jawab. Ayat 66 ya, yang 67 selanjutnya. Likulli naba'in, setiap berita yang dibawa oleh Rasul, mustaqarrun, ada waktu terjadinya. Wa sawfa ta'lamun, dan kelak kalian akan mengetahui. Nah, arti secara keseluruhan ada 66. Dan kaummu mendustakan azab itu. Padahal azab itu adalah benar. Katakanlah, aku ini bukanlah penanggung jawab kalian. 66, 67. Setiap berita yang dibawa oleh Rasul ada waktu terjadinya. Dan kelak kalian akan mengetahui. Sebagian ulama menjelaskan yang didustakan itu bukan azab, tapi yang didustakan adalah Al-Quran. Wa kadzdzaba bihi, dan mendustakan dengan Al-Quran, kaumuka, kaummu, padahal Quran itu benar. Dan pendustaan terhadap Quran ini akan mendatangkan azab dari Allah. Nah, kalau mereka mendustakan Al-Quran,
Mereka mendustakan akan datangnya azab. Katakan, tugas kami bukan sebagai penanggung jawab. Tugas kami, tugas Rasulullah, tugasku hanya menyampaikan. Anda terima, syukur. Anda tolak, itu urusan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah menyampaikan tugas saya. Dan itulah yang disampaikan oleh Rasulullah pada khutbah wada. Apakah saya sudah menyampaikan? Semua sahabat menjadikan sudah, wahai Rasulullah. Selanjutnya ayat 68, ini mungkin ayat yang terakhir karena waktu Isya sudah dekat ya. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Arti lafziahnya. Wa idza ra'aita, dan jika engkau, maksudnya Nabi Muhammad SAW, melihat alladzina, orang-orang yang yahuduna, mengolok-olok, fi ayatina, pada ayat-ayat kami, fa'arid, maka tinggalkan, berpalinglah anhum, dari mereka. Hatta yahudu, sehingga mereka itu berpaling atau beralih. Sehingga mereka itu beralih, perbincangannya, fi haditsin, pada pembicaraan, ghairihi, yang lainnya. Wa imma, dan jika yunsiyannaka, benar-benar menjadikan engkau lupa, asyaitonu, setan, fala taqud, maka jangan engkau duduk ba'da dzikra, setelah ingat kembali, ma'al qaumil zalimin, bersama orang-orang yang zalim. Arti keseluruhan ayat 68, apabila engkau Muhammad melihat orang yang memperolok-olok ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan yang lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan kau lupakan larangan ini, setelah ingat kembali, jangan engkau duduk bersama orang-orang yang zalim. Ini peringatan Allah Subhanahu wa taala agar kita berhati-hati memilih teman duduk. Jangan sampai kita menjadikan orang-orang yang senang mengolok-olok ayat Allah sebagai teman duduk kita. Bahkan ketika kita berada di satu tempat, kemudian ada orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah, tinggalkan. Sekarang sudah tentu bisa juga chatting dan sebagainya. Ada chattingan itu mengolok-olok, tinggalkan. Nah, sampai dia beralih pada chat-chat yang lain yang tidak mengolok Allah Subhanahu wa taala, tidak mengolok Allah. Nah, karena hal itu nanti akan bisa membuat setan melupakan kita. Nah, oleh karena itu melupakan kita dari larangan Allah karena kita duduk bersama mereka. Nah, oleh karena itu sekali lagi jangan kita duduk bersama orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah, yang itu adalah orang-orang yang zalim. Demikian ikhwan akhwat, mudah-mudahan kita mampu memahami peringatan-peringatan Allah dan kita dapat realisasikan dalam kehidupan kita. Demikian, jazakumullah khairan atas semua perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Mari kita akhiri kajian ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.